Sebagai pembuka, admin di sini memberikan disclaimer bukan menyediakan konten jorok, porno, tak sopan atau melenceng dari batas norma. Ini hanya bertujuan sebagai edukasi saja. Oke, mari kita menuju pada topik pembahasan. Orgasme adalah pengalaman yang kompleks secara psikologis dan biologis. Mencapai dan mengalami orgasme tidaklah sama bagi setiap perempuan. Orgasme bisa terjadi akibat berbagai jenis rangsangan, termasuk rangsangan klitoris, vaginal, serta rangsangan pada zona-zona sensitif tubuh, erogen, seperti area puting payudara. Peran klitoris dalam orgasme. Bagi sebagian besar perempuan, orgasme sangat bergantung pada rangsangan kelenjar luar dari klitoris. Klitoris memiliki jumlah ujung saraf terbanyak di tubuh manusia. Struktur klitoris memiliki bagian seperti kaki dan bulbus vestibular yang melingkari vagina. Kaki dan bulbus ini mengandung jaringan erektil yang akan terisi darah dan membesar ketika seseorang terangsang secara seksual. Jenis-jenis orgasme dan titik-titik rangsang. Beberapa perempuan bisa mencapai orgasme dari jenis rangsangan berbeda di dalam vagina, termasuk pada area yang dikenal sebagai titik G, G-spot, leher rahim, serviks, atau gabungan keduanya. Zona-zona erogen adalah area sensitif yang dapat memberikan kenikmatan dan rangsangan seksual ketika disentuh atau dirangsang. Puting payudara adalah salah satu zona erogen yang umum bagi banyak orang. Setiap puting memiliki ratusan ujung saraf, menjadikannya jaringan yang sangat sensitif. Respon tubuh saat terangsang dan orgasme. Saat puting dirangsang, sinyal saraf dikirim ke korteks sensori genital di otak, yaitu bagian otak yang juga terangsang saat terjadi rangsangan pada vagina atau klitoris. Ketika seseorang terangsang, aliran darah meningkat ke alat kelamin, membuatnya menjadi lebih sensitif. Saat tingkat rangsangan meningkat, detak jantung dan laju pernapasan seseorang juga bisa meningkat. Kontraksi dan pelumasan. Banyak perempuan mengalami kejang otot ritmis di vagina, rahim, dan anus selama atau bahkan setelah orgasme. Kontraksi ini biasanya berlangsung antara 0,8 hingga 17 detik, namun bisa berbeda-beda pada tiap individu. Pelumasan dimulai ketika hormon mengirim sinyal ke otak bahwa tubuh sedang terangsang secara seksual. Kelenjar vulvovaginal kemudian mulai mengeluarkan cairan untuk membantu proses penetrasi. Biasanya juga terjadi pembengkakan pada bibir vagina bagian dalam dan luar. Squirting dan cairan yang keluar saat orgasme. Meskipun orgasme pada perempuan tidak disertai dengan ejakulasi seperti pada pria, beberapa perempuan mengalami keluarnya cairan, dikenal sebagai squirting, dari uretra saat orgasme. Cairan ini merupakan campuran urin dan sekresi dari kelenjar skene, yang mengandung urea, kreatinin, asam urat, dan antigen spesifik prostat, PSA. Faktor yang mempengaruhi orgasme. Penggunaan kontrasepsi hormonal, masa kehamilan, atau menopause dapat menyebabkan sebagian perempuan kesulitan merasa, basah, dan mengalami hubungan seksual yang menyakitkan. Tanpa bertanya langsung, tidak ada cara pasti untuk mengetahui apakah seorang perempuan telah mengalami orgasme. Orgasme adalah respons fisik sekaligus psikologis. Beberapa perempuan mungkin memerlukan rasa cinta untuk bisa mencapai orgasme. Stres berlebihan, tekanan hidup, terlalu lelah bekerja, ditagih bank emok, terlalu banyak pikiran, masalah hubungan, kesehatan fisik dan mental yang buruk, riwayat aborsi, atau pelecehan seksual, bahkan latar belakang keagamaan serta rasa malu atau stigma seksual, bisa membuat orgasme lebih sulit dicapai. Perbedaan respon seksual perempuan dan laki-laki. Banyak perempuan mampu mengalami orgasme kedua setelah masa resolusi, sementara laki-laki setelah mengalami penyemburan biasanya memerlukan masa istirahat sebelum dapat tancap gas lagi. Orgasme dan kesuburan. Seorang perempuan tidak harus mengalami orgasme untuk bisa hamil, namun orgasme dapat membantu meningkatkan kesuburan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.